Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Makna, Cabang, Perkembangan, dan Relasi Antropologi dan Sosiologi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 2. Yang pertama yaitu Ikhwanul Muslimin, yang kedua Dian Amelia Putri, yang ketiga Ahmad Zidan Muzaki, yang keempat Zainul Hasan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian antropologi. Apa itu antropologi? Antropologi berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos yang artinya orang atau manusia, dan logos artinya nalar atau ilmu. Menurut Kamus Antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk, khususnya ini manusia, dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, kepribadian masyarakat, serta budayaannya. Kemudian antropologi menurut ahli, yang pertama yaitu pendapat Casing, antropologi adalah kajian tentang manusia. Sedangkan menurut Harsojo, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang umat manusia sebagai makhluk masyarakat, terutama pada sifat-sifat khusus badani dan cara-cara produksi, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup menjadi berbeda dari yang satu dengan lainnya. Dan menurut Kuncoro Ningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Kemudian ada beberapa cabang ilmu antropologi. Secara umum ini cabang dari antropologi dibedakan ke dalam dua bidang kajian yang besar. Yang pertama yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Kemudian antropologi fisik itu terbagi dalam somatologi dan paleontologi. Pengertian dari somatologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya aneka ragam jenis manusia dipandang dari ciri-ciri fisik tubuhnya maupun yang tidak tampak. Sedangkan paleontologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang asal-usul terjadinya manusia dengan menggunakan kerangka manusia maupun dengan fosil. Kemudian kajian yang kedua yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya ini menyangkut prasejarah, etnolinguistik, dan etnologi. Prasejarah sendiri yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan dan persebaran semua kebudayaan manusia pada zaman prasejarah. Sedangkan etnolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dan tata bahasa berbagai suku bangsa serta persebarannya. Dan yang terakhir yaitu etnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang asas-asas kemanusiaan melalui pengkajian tentang budaya berbagai suku bangsa di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zainul Hasan akan sedikit menjelaskan tentang hubungan antropologi, sosiologi dengan ilmu sosial lainnya. Oke, yang pertama itu hubungan antropologi dan sosiologi. Dimana sebelumnya antropologi sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan di sini saya akan mengaitkan antropologi dan sosiologi. Hubungan antara antropologi dan sosiologi pada satu sisi memang memperlihatkan bahwa sebagian para ahli tidak lagi membedakan kedua ilmu tersebut. Artinya apa? Artinya beberapa fokus kajiannya sudah dianggap sama, bahkan paradigmanya saja itu menggunakan untuk melihat satu fenomena sosial pun dianggap tidak memiliki perbedaan antara keduanya. Kedua ilmu tersebut bisa saling menukar atau saling melengkapi menyangkut paradigma ataupun metode yang digunakan dalam mengungkap suatu fenomena sosial. Di pihak ini, perbedaan antropologi dan sosiologi perbedaannya hanya terjadi pada sejarah berdirinya masing-masing ilmu tersebut. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, kedua ilmu itu dapat saling melengkapi bahkan melebur diri menjadi satu ilmu. Dan juga pada universitas tertentu, antropologi dan sosiologi merupakan program studi yang dikembangkan secara bersama-sama di bawah Departemen Antropologi Sosiologi atau Sosiologi Antropologi.
Dan di lain sisi juga memang ada pihak lain yang masih tetap mempertahankan adanya perbedaan di antara kedua ilmu tersebut. Karena secara histori kemunculan kedua ilmu tersebut adalah berbeda baik dari segi paradigma yang digunakan, metode yang digunakan ataupun hasil masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Di mana antropologi menekankan kajiannya pada masyarakat tradisional di luar masyarakat barat, sedangkan sosiologi lebih menekankan pada masyarakat perkotaan yang pada saat itu ada pada masyarakat barat sendiri. Dan dalam segi perkembangannya, menurut pihak ini masih dapat melihat adanya perbedaan di antara kedua ilmu tersebut. Walaupun di sini penulis menyatakan perbedaan ini lebih didasari oleh selera dalam menggunakan paradigmanya saja atau metode yang digunakannya. Sedangkan pada sasaran penelitiannya seringkali tidak dapat lagi dibedakan karena keduanya sama-sama memperhatikan fenomena sosial di pedesaan atau masyarakat tradisional ataupun di perkotaan atau masyarakat industri. Yang kedua, hubungan antropologi dan ilmu politik. Perkembangan ilmu sudah terus berlanjut di zaman sekarang. Begitu pula dengan ilmu politik yang mulai banyak menaruh perhatian terhadap beberapa fenomena budaya masyarakat yang terkait langsung ataupun tidak langsung. Keanggotaan partai politik Indonesia sangat berpengaruh besar pada kondisi budaya masyarakatnya. Budaya masyarakat Indonesia yang cenderung patrimonial sangat berpengaruh pada sistem budaya politiknya. Untuk lebih dapat memahami perilaku sosial masyarakat Indonesia, maka perlu diajarkan tentang budaya masyarakat di Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, dan masing-masing suku bangsa tersebut memiliki kebudayaan yang khas. Untuk itu, antropologi mempunyai peran di sana dalam kaitannya dengan kajian ilmu politik, karena mampu mengungkap kebudayaan suatu masyarakat yang akan menjadi tempat bagi perilaku politik. Juga yang ketiga, di sini penulis akan menghubungkan antropologi dan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang mengkaji fenomena ekonomi modern lebih didasari oleh pemikiran Barat dan Eropa. Persoalannya apa? Persoalannya adalah bila mana pemikiran ekonomi diterapkan pada setiap masyarakat, terutama masyarakat yang masih sederhana atau negara berkembang, tidak selamanya akan sesuai karena dilatar belakangi oleh faktor cara pandang yang berbeda pada kehidupan ekonominya. Perhitungan ekonomi modern tersebut tidak selamanya dapat diterapkan pada sistem ekonomi non-barat. Keragaman budaya pada setiap masyarakat atau suku bangsa memperlihatkan pula adanya keberagaman dalam strategi kehidupan ekonominya. Keragaman pada sistem ekonomi dapat dilihat dari sistem produksi, apakah bercocok tanam sebagai petani, nelayan, peternakan, dan sebagainya. Begitu pula keragaman ini dapat dilihat dari sistem tukar-menukar atau sistem jual beli barang. Pada kondisi yang saya jelaskan di atas, antropologi sangat diharapkan di sana perannya untuk dapat menjadi perantara atau menjembatani pemikiran ekonomi modern dan pemikiran ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi masyarakat di negara-negara berkembang tidak akan berjalan dengan baik bila mana tanpa diikuti oleh pertimbangan aspek budaya lokal, terutama yang terkait dengan pola pikir kehidupan ekonominya. Juga terdapat ada perbedaan pandangan, anggapan, ataupun pengetahuan, dan juga persepsi pada masyarakat industri dengan masyarakat non-industri seperti pertanian. Oleh karenanya di sana perlu kehati-hatian para perencana pembangunan yang mencoba mengadopsi pemikiran atau teknologi yang datang dari masyarakat industri dalam tanda kutip negara-negara barat bagi kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat non-industri. Lalu di sini saya akan menjelaskan hubungan antropologi dan arkeologi serta ilmu sejarah. Antropologi memberikan bahan semacam prehistori sebagai dasar dan pangkal penulisan sejarah dari tiap-tiap bangsa di dunia. Telah banyak persoalan dari historiografi dari sejarah suatu bangsa yang dapat dipecahkan dengan menggunakan metode-metode antropologi. Maka dari itu banyak sumber sejarah yang berupa dokumen, prasasti, arsip kuno, dan lain-lain seringkali hanya berperan sebatas memberikan penjelasan tentang peristiwa-peristiwa tertentu saja. Sedangkan latar belakang dari sosial peristiwa-peristiwa tersebut sulit diketahui hanya dari sumber-sumber sejarah tersebut.
Konsep tentang kehidupan masyarakat yang dikembangkan oleh ilmu antropologi akan lebih banyak mengartikan atau memberikan banyak pengertian kepada ahli sejarah untuk mengisi atau mengetahui latar belakang dari peristiwa-peristiwa tertentu dari sumber-sumber sejarah tersebut yang menjadi objek penelitiannya. Demikian juga sebaliknya, para ahli antropologi juga memerlukan sejarah, jadi semacam hubungan mutualisme gitu, khususnya sejarah dari suku-suku bangsa yang sedang ditelitinya. Sejarah diperlukan dalam antropologi, yaitu yang pertama digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi karena masyarakat yang ditelitinya telah tercemar atau telah terpengaruh dengan suatu kebudayaan dari luar. Yang kedua, juga digunakan untuk mengetahui tentang sejarah dari suatu proses perpaduan kebudayaan, karena seringkali dalam suatu sejarah atau suatu suku bangsa harus direkonstruksi sendiri oleh seorang peneliti. Seorang ahli antropologi seringkali harus memiliki pengetahuan tentang metode-metode sejarah untuk merekonstruksi sejarah tersebut atau dari rangkaian peristiwa sejarah tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal abad ke-20, gelombang besar melanda Amerika Utara. Gejala-gejala ini menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat, munculnya kota-kota industri baru, peningkatan tingkat kejahatan, dan masih banyak lagi. Dengan kerusuhan sosial, perubahan besar dalam masyarakat tidak dapat dihindari. Perubahan sosial adalah cara para ilmuwan sosial berpikir keras untuk menyadari bahwa gaya sosiologi Eropa lama tidak berlaku lagi. Mereka mencoba menemukan metode baru, yaitu yang sesuai dengan kondisi sosial saat itu. Ini adalah bagaimana sosiologi modern lahir. Dalam sosiologi ada dua hal yang mendasar yang mendukung munculnya teori-teori sosiologi. Dua hal itu adalah adanya kekuatan sosial dan kekuatan intelektual yang muncul pada kurun waktu tertentu. Adapun perkembangan dalam ilmu sosiologi, sempat muncul dua kelompok teori. Kedua kelompok teori tersebut adalah teori sosiologi klasik dan modern. Teori sosiologi klasik berisi analisa dan pemikiran tokoh-tokoh sosiologi di awal perkembangan ilmu sosiologi. Sedangkan kelompok teori sosiologi modern mengacu pada aliran-aliran pemikiran dalam sosiologi yang muncul setelah periode awal perkembangan ilmu ini. Berikut adalah contoh dari beberapa teori sosiologi modern. Di antaranya yaitu teori fungsionalisme struktural, teori interaksionisme simbiolik, teori etnometodologi, kemudian antropologi masa kini. Fase-fase perkembangan antropologi dimulai akhir abad 15 atau awal abad 16. Bapak Antropologi Indonesia, Koncaningrat, membagi fase-fase antropologi menjadi 5 fase, yaitu fase pertama sebelum 1800. Pada fase ini orang-orang Eropa Barat mulai memasuki wilayah benua Asia, Amerika, Afrika, dan Oceania. Yang fase kedua adalah pertengahan abad ke-19. Pada fase ini antropologi lahir sebagai karangan yang mengelompokkan aspek-aspek kebudayaan di dunia ke dalam tingkat evolusi. Fase ketiga awal abad ke-20. Pada fase ini antropologi semakin berkembang bersamaan dengan kolonialisme yang dijalankan oleh penjajah Eropa. Fase keempat yaitu setelah kira-kira 1930. Pada fase ini antropologi berkembang pesat dan lebih akademik. Antropologi mulai dilengkapi dengan metode-metode ilmiah dan simposium. Yang kelima adalah antropologi masa kini. Antropologi kini telah berkembang lebih sistematik dan memiliki metodologi penelitian yang kompleks.
Ilmu ini terus berkembang dengan semakin banyaknya literatur dan semakin dinamisnya kehidupan manusia. Pada saat yang sama, antropologi di Indonesia berkembang menjadi studi tentang masalah sosial budaya dan upaya untuk menggambarkan berbagai kehidupan masyarakat yang berbeda. Penjabarannya dimulai dari Sabang hingga Merauke sehingga masyarakat bisa saling mengenal. Menurut Konceraningrat, antropologi Indonesia seringkali memiliki tradisi yang cukup kuat. Untuk itu, antropologi Indonesia dapat meniru antropologi Meksiko dan Amerika. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.